Indonesia mulai muncul perlawanan umat-umat Islam, Imam Poncol yang lainnya. Kemudian di Arab Saudi mulai disuarakan kembali kepada Islam. Kemudian juga di Mesir, Muhammad Rashid Ridha dan yang lainnya mulai menyuarakan, Jamaluddin Al-Afghani mulai menyerukan perlawanan terhadap para penjajah. Di Aljazair, Umar Mukhtar dan yang lainnya mulai menyerukan adanya perlawanan terhadap penjajah. Maka tidak ada cara yang lebih manjur untuk menggembosi, menghentikan perlawanan umat Islam kecuali dengan mengadu domba. Seperti dalam kaidah mereka, dalam kaidah para penjajah, mereka menganut satu pemahaman, timbulkanlah atau munculkanlah persengketaan, perselisihan, adulah domba di antara umat, niscaya kalian akan jadi pemimpin. Ini telah terbukti. Di Indonesia, umat Islam diadu dengan umat Islam, perang Padri antara umat Islam, antara pengikut Imam Bonjol dan kaum adat. Perang saudara, Belanda lah yang diuntungkan. Dan berbagai macam kejadian umat Islam diadu dengan umat Islam. Di India, tatkala umat Islam sudah mulai gencar berjihad, mulai memiliki kekuatan untuk mengusir kolonial Inggris, maka dimunculkanlah sekte Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad yang kala itu salah satu kolonel di tentara Inggris, diangkat di media-media kala itu dengan seruan, dengan ideologi baru, bahwasanya dia mengaku menjadi nabi. Baru akhirnya umat Islam sibuk mengurusi Mirza Ghulam Ahmad, pro dan kontra dengan para pengikut Mirza Ghulam Ahmad, dan Belanda lah yang Inggris lah yang diuntungkan. Sehingga walaupun perjuangan India itu mayoritas dilakukan oleh umat Islam, karena dalam ajaran Hindu tidak dikenal namanya jihad. Dalam ajaran Hindu tidak dikenal namanya jihad. Di Hindu itu yang ada adalah nurut. Dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri kalau mau. Dan Hindu tidak ada namanya syariat jihad. Yang ada hanya syariat Islam. Karena di India, Pakistan, Bangladesh, Kashmir yang mengobarkan bendera jihad mayoritas adalah dari umat Islam. Namun kelicikan Inggris, penjajah Inggris, menjadikan perlawanan umat Islam kala itu redup. Kenapa? Sibuk mengurusi permasalahan dalam negeri sendiri. Dalam tubuh sendiri itu munculnya ajaran Ahmadiyah, agama baru dengan nabi baru. Dan tatkala Inggris terpaksa harus melepaskan India, umat Islam dalam kondisi pecah belah. Akhirnya apa? India diserahkan kepada siapa? Hindu. Kepada umat Hindu. Dan Pakistan walaupun diberi kemerdekaan, namun diberi PR. Kenapa? Kashmir tidak dilepas. Agar Kashmir ini menjadi duri dalam daging antara India dan Pakistan, terus jadi domba. Inilah yang kondisi yang terjadi. Jadi paham Wahabi, isu Wahabi pertama kali yang mencetuskan adalah Lord Hart, seorang orientalis berdarahkan Jerman. Dia lah mengelontarkan isu ini, dan akhirnya ini isu yang terus menyibukkan umat Islam. Sehingga lihatlah, umat Islam di Indonesia misalnya sibuk dengan urusan sekte sendiri yang di dalam negeri, Ahmadiyah. Baru-baru lagi muncul dengan sekte Syiah. Terus sibuk dengan urusan diri sendiri. Apa yang terjadi? Potensi umat hilang. Potensi umat sia-sia. Sedangkan mereka, orang-orang Nasrani dan lainnya, terus gencar menjatuhi bom saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak peduli. Kita sibuk dengan permasalahan sendiri. Di Yaman terus terjadi perang saudara. Bisa dibayangkan, di Yaman itu terjadi perang bukan antara orang Islam dengan orang kafir, tapi antara orang yang sama-sama mengaku Islam, Syiah, dengan senjatanya
ahli sunnah dengan senjatanya. Inilah yang inginkan, inilah yang dimaukan. Dan di Suriah apa yang terjadi? Pemerintah Islam membantai masyarakat Islam. Inilah yang dimaukan, yang terjadi sekarang seperti itu. Karenanya umat Islam harus mulai membuka pandangannya. Sejatinya isu ini apa manfaatnya? Tidak ada untungnya. Kita membahas tentang isu Wahabi, menyoalkan isu Wahabi. Yang lebih tepat, sholat Anda ini benar atau tidak? Dalilnya apa? Apa yang Anda kerjakan ini, mana dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah? Lepaskan baju Wahabi, lepaskan baju sekte atau apa saja organisasi. Kita kembali kepada dasarnya. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi. Kalau terjadi perbedaan, gampang. Tidak usah bawa baju organisasi, tidak usah bawa baju sekte, tidak usah bawa baju kiai, pemahaman atau mazhab, tidak perlu. Kenapa? Kita kan Islam, syahadatnya sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak kita bawa kembali saja? Dasar hukum Islam apa? Kan bukan ormas. Dasar hukum Islam kan bukan undang-undang. Dasar hukum Islam bukan adat istiadat. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kita pelajari. Ayo kita kembangkan. Ayo kita duduk bersama, kita baca mana hadisnya, mana ayatnya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Abdul Bar, Imam Malik, dan yang lain sebagainya. Kita lihat bagaimana referensinya. Nanti akan saya buktikan bagaimana isu Wahabi ini meresahkan, padahal ternyata kita sendiri sudah, kalau boleh dikatakan, sama-sama Wahabinya. Kalau dengan pemahaman Wahabi itu artinya adalah pengikut Muhammad Abdul Wahab yang notabene adalah penganut mazhab Hambali. Saya akan buktikan nanti. Sekelumit bukti nyata. Ini saya sebutkan beberapa bukti. Sejatinya apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selama ini dituduh sebagai pengikut Wahabi, yang dituduh juga sebagai orang yang meresahkan umat. Kita lihat. Ini bukti-bukti nyata bagaimana ajaran Imam Muhammad Abdul Wahab. Di dalam karya ilmiah tidak ada nukilan dari Wahabi. Di dalam buku-buku beliau isinya adalah nukilan dari ulama ahli sunnah, hadis-hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, ternyata dalam karya Syekh Muhammad Abdul Wahab itu ada suatu hal yang unik. Beliau terbiasa setiap kali menulis buku, menjawab pertanyaan dimulai dengan kata-kata i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ini satu metode yang kita tidak dapatkan di buku lainnya. Mencerminkan bagaimana kelemah lembutan beliau. Sebelum menjawab, sebelum menulis, beliau mendoakan dulu i'lam rahimakallah. Ini menggambarkan bagaimana sejatinya kelemah lembutan hati beliau. Dan semangat untuk lemah lembut, untuk mencari metode yang tepat, metode yang enak, ini harus kita teladani. Syekh Wahab sama sekali tidak mengajarkan kepada kita cara-cara yang kasar. Selanjutnya ini saya akan bercerita tentang fakta kejadian yang terjadi di negeri yang selama ini senantiasa dituduh sebagai Wahabi, itu Saudi Arabia. Apa yang terjadi? Saya akan buktikan, lihat melalui gambar-gambar dan bagaimana ajaran yang disarankan di sana, fakta yang terjadi, apakah seperti yang digambarkan, berdarah, menakutkan, mengerikan, atau malah sebaliknya. Kemudian saya akan ceritakan sejatinya apa yang dilakukan di sana tidak jauh dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Nawawi, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja seperti dalam pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Permasalahannya kita tidak kenal Islam, kita tidak kenal saudara kita, akhirnya kita tidak sayang terhadap Islam, juga tidak sayang terhadap saudara kita.
Kita mengira saudara lawan malah saudara. Itu fakta yang terjadi. Karenanya saya akhiri sesi pertama dengan satu ilustrasi, satu gambaran nyata konkret yang di negeri kita seperti diceritakan tadi oleh Bapak Kapolsek, bagaimana di Indonesia banyak copet. Ada namanya filosofi copet, Pak. Hati-hati kalau naik kereta, bis, di tempat umum, hati-hati dengan filosofi copet. Copet itu diem, Pak, tidak teriak. Yang kecopetan lah yang teriak. Copet, tapi yang digebuki siapa, Pak? Yang digebuki adalah yang teriak copet. Ketika teriak copet, copetnya pertama langsung mukul. Sehingga orang lain ketika noleh sudah melihat, mendengar teriakan copet, kok yang digebuki ini, berarti inilah copetnya, maka dialah yang digebuki. Inilah filosofi copet. Makanya kalau kita berhadapan dengan copet harus cerdas. Jangan teriak copet, namun teriaklah, tolong dompetku jatuh. Tidak akan digebuki. Tidak akan digebuki. Kenapa? Minta tolong, dompetku jatuh, tolong carikan di mana. Jadi kalau yang copet pertama kali mukul, jebret. Masyarakat melihat, loh, ini dipukul berarti ini copetnya, maka dialah yang terus digebuki oleh masyarakat, padahal sudah kehilangan uang, babak pencut. Yang mukul pertama kali siapa? Copetnya. Makanya filosofi copet harus diwaspadai. Maling teriak maling, itu harus diwaspadai. Ini ada di masyarakat, dipraktekkan. Ini pola pikir. Kalau kita tidak waspada, kita akan jadi korban. Begitu juga dalam masalah isu Wahabi. Saudara kita diisukan pengis, kejam, kemudian tidak toleransi, memecah belah. Padahal sejatinya orang yang teriak memecah belah, orang yang teriak pengis, itu yang betul-betul tidak berhati. Kok tega-teganya saudaranya dituduh? Padahal mereka sudah banyak memberikan jasanya. Mereka benar-benar menjalankan Islam, tapi kok malah dituduh seperti itu kejamnya. Ini insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Kita akan lihat bukti-bukti nyata. Jadinya siapa mereka? Kita akan kenali pada sesi kedua insya Allah. Allah Ta'ala alam. Subhanallah. Itu tadi materi pada sesi yang pertama yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah. Sesi selanjutnya kami buka tanya jawab serta kuis untuk para akhwat. Mungkin sistemnya bisa lewat SMS di nomor 0819 052 70648. Mungkin Ustaz pertanyaannya mungkin bisa. Ya. Untuk kuis bagi akhwat yang pertama, pertanyaannya tadi saya menyebutkan satu syariat yang diajarkan dalam Islam, yaitu syariat tabayyun. Syariat tabayyun, cross check bahasa kita. Jangan langsung percaya, jangan langsung bersikap mendengar isu atau ungkapan-ungkapan, tuduhan-tuduhan yang berkembang di masyarakat. Tapi sebelum percaya, sebelum bersikap, hendaknya kita cross check, pelajari, telusuri lebih jauh. Pertanyaannya, sebutkan ayat. Sebutkan ayat yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya cross check. Pertanyaan kedua, sebutkan beberapa dampak negatif yang bisa terjadi kalau kita ceroboh dengan mempercayai setiap isu yang berkembang di masyarakat. Sebutkan beberapa dampak negatif yang bisa terjadi kalau kita mudah percaya dengan isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, tadi diceritakan bahwa
paham Wahabi